Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang review dari Journal Conference terkait data mining dengan judul Plant Leaf Disease Classification and Detection System Using Machine Learning. Pada jurnal ini menjelaskan sesuatu yang menarik yang berbeda dari klasifikasi lain pada jurnal-jurnal lainnya karena menggunakan data gambar dan cara penguraian gambarnya berbeda dengan yang seperti dilakukan oleh beberapa penelitian lainnya dengan menggunakan convolutional. Sehingga pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana jurnal ini mengklasifikasikan disease, penyakit daripada tanaman menggunakan metode yang sedikit berbeda, walaupun pada akhirnya nanti klasifikasinya menggunakan KNN. Nah, okay. Jurnal ini dari Physics Conference Series, dan langsung saja kita masuk ke dalam introduction-nya. Dari dalam jurnal ini dijelaskan tentang agriculture, di mana untuk negara-negara berkembang, terkhusus di sini negara India, memiliki peran yang sangat penting. Di beberapa negara-negara yang berkembang, agriculture ini merupakan salah satu penghasilan terbesar daripada negara tersebut. Kita sebut saja di Indonesia, hampir sebagian besar sektor ekonomi didominasi oleh agriculture, yang seharusnya ini berlaku untuk negara-negara Asia yang memiliki lahan atau memiliki tanah yang subur dan luas. Begitu pun dengan India. Maka dari itu, salah satu produk tanaman agriculture yang sangat populer digunakan adalah atau diproduksi adalah tomat. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini menulis jurnal yang dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyakit yang ada pada tanaman tomat. Sehingga tanaman tomat yang dihasilkan pada saat panen nanti dapat benar-benar terjaga kualitasnya atau minimal dapat dipanen. Tidak terjadi gagal panen karena buruk tomatnya dikarenakan oleh penyakit yang menyerang kepada tanaman-tanaman tomat. Dan tentunya klasifikasi ini dilakukan dengan menggunakan machine learning, juga menggunakan data-data tentang penyakit daun pada tanaman tomat, atau dilihat dari bentuk-bentuk daunnya nanti yang akan diolah dan diproses kemudian diklasifikasikan. Lanjut masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu literatur review. Jadi di sini penulis menuliskan banyak sekali literatur yang digunakan untuk melakukan klasifikasi ini. Ada kira-kira 5, dibagi ke dalam 5 bentuk literatur, di mana yang pertama penulis mengklasifikasikan literatur yang pertama untuk memahami fungsi dari klasifikasi algoritma, feature extraction, dan segmentasi. Lalu di bagian literatur yang kedua, ya penulis ini menjelaskan pemahamannya tentang pain and efforts. Ya, jadi rasa effortnya dan ketakutan, rasa takut ya, daripada petani-petani itu terhadap kegagalan panen. Sehingga perlu adanya metode untuk memonitor tanaman dari awalnya melalui daun-daunnya. Nah,
menggunakan image processing tentunya. Lalu di literatur review yang ketiga, penulis menjelaskan tentang perbedaan antara algoritma-algoritma dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu di literatur review selanjutnya, penulis juga menjelaskan tentang kebutuhan produksi, lalu juga kebutuhan produksi tomat, juga variasi-variasinya untuk digunakan dalam algoritmanya. Lalu yang terakhir, penulis juga mempelajari tentang variasi algoritma dari beberapa jurnal secara spesifik, kondisi spesifik dan implementasi yang terbaik yang sesuai untuk penyakit tomat, dan memilih algoritma yang tepat untuk penyakit tomat. Oke, selanjutnya, lalu apa metode yang diajukan oleh penulis dalam jurnal ini? Penulis mengajukan sebuah sistem yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi beberapa penyakit tanaman, terkhususnya penyakit tanaman tomat, dengan cara mengidentifikasi penyakit berdasarkan daun dari tanaman tomat tersebut, di mana nanti dari daun tersebut diolah, image tersebut diolah menjadi suatu angka, dan angka tersebut nanti akan diklasifikasikan menggunakan suatu algoritma machine learning yang akan menghasilkan bentuk klasifikasi apakah tanaman ini penyakit A, B, atau C, sehingga mudah pada akhirnya untuk diidentifikasi dan dilakukan tindakan agar tanaman bisa tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Lanjutnya, sistem arsitektur yang ingin dibangun. Kita bisa lihat dari pertama captured image. Dari image yang di-capture nanti masuk ke dalam globe analysis, feature extraction, segmentation, image acquisition. Nah, ini artinya pada tahap pre-processing. Di pre-processing dulu image tersebut, lalu masuk ke dalam database server, disimpan, baru setelah disimpan image yang sudah di pre-processing tersebut, yang sudah bersih, yang siap untuk diklasifikasikan, baru masuk ke dalam proses klasifikasi menggunakan artificial neural network. Seperti biasa namanya artificial neural network itu pasti terbagi ke dalam fase testing dan fase learning. Itu pasti ada dua tahapan, di mana learning terdiri dari database-nya, dari pre-processing-nya, feature extraction-nya, classification, comparison, dan juga diagnosa. Fase testing, input image, dan pre-processing. Nah, dan fase testing ini juga dilakukan feature extraction, sehingga kita bisa melihat data yang masuk dari kamera langsung dilakukan feature extraction. Feature extraction-nya dilakukan seperti sebelum di database, melakukan loop analysis, visualization, segmentation, dan lain-lainnya, masuk ke pre-processing, lalu masuk ke input image, dan disitulah terjadi learning dan pengulangan hingga mendapatkan hasil klasifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, prosedurnya gimana? Pertama, apa yang harus dilakukan? Jadi penulis menyertakan sebuah prosedur untuk kita agar bisa mengerti bagaimana proses klasifikasi ini dilakukan. Pertama ya pasti input image dilakukan melalui smartphone, melalui suatu aplikasi, lalu di pre-processing, dari pre-processing masuk feature extraction, nah, gambar tersebut diekstrak, lalu setelah diekstrak masuk ke database, ya, lalu setelah masuk database maka di train, biasa dibagi kepada training dan testing. Masuk ke training dan testing, biasanya 80-20, bisa juga 70-30, bisa juga 90-10, tergantung, dan ini masih dicoba satu-satu. Lalu masuk ke dalam neural network classification, lalu diklasifikasikan apakah tanaman tersebut normal atau abnormal. Lalu setelah itu kalau abnormal,
terjadi terlihat nanti deteksi yang tidak normalnya penyakit apa. Kalau normal nanti keluar penyakitnya normal. Kalau dia normal berarti nanti tertulis di aplikasi normal, baik-baik saja tanaman tersebut. Ya, jadi jelas prosedur yang dilakukan. Ya. Pastikan sesuai dengan prosedur, karena kalau ada yang terlewat, ya, lupa training image atau lupa pre-processing, maka hasil pasti akan berbeda. Begitupun juga dengan feature extraction. Mungkin ini tidak terlalu kompleks ya. Di dalam hal yang lebih kompleksnya lagi nanti feature extraction-nya bisa diatur, diubah-ubah untuk menambah kompleksitas dan menambah keakurasian daripada hasil klasifikasi pada akhirnya nanti. Selanjutnya, tahap pre-processing. Apa yang dilakukan pada pre-processing? Tahap pre-processing ini banyak sekali ya. Untuk pre-processing image atau image pre-processing ini banyak sekali metodenya. Banyak. Nah, namun di sini yang digunakan 3 metode. Yang pertama image resize. Jadi di image itu disamakan dulu ukurannya. Ya. Kan kalau kita mengambil foto itu image itu tergantung kita mengambilnya seperti apa. Maka harus disamakan. Kenapa harus disamakan? Ya nanti agar hasil diekstraknya itu juga menjadi lebih baik. Ya mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu di smooth, lalu di filter. Ya, kalau kita lihat gambar di bawah, ya terlihat dari gambar RGB daun ya, di grayscale. Di grayscale jadi dibuat abu-abu gitu. Ya, biasanya namanya grayscale to binary. Ya, lalu setelah itu di smoothing, ya diperbaiki gambarnya, baru setelah itu di filter. Ya, tapi sebelum itu ingat, ya sebelum masuk dari RGB ke grayscale, gambarnya di resize dulu. Harus di resize terlebih dahulu. Ya, agar seluruh gambarnya sama. Contoh 256 kali 256 semua gambarnya. Ya, atau bebas terserah. Mau 256 ke 254 yang penting sama semua size daripada gambarnya atau pixelnya. Sebelum masuk ke grayscale, smoothing dan di filter pada akhirnya. Selanjutnya masuk ke dalam feature extraction. Nah, ini juga yang perlu dilakukan ya, untuk mengolah image. Kenapa dibutuhkan feature extraction? Karena karena image itu tidak atau karena komputer tidak bisa mengolah gambar secara langsung. Gambar itu jika ingin diolah maka harus dirubah dalam bentuk angka, ya, di mana setiap gambar memiliki pixel. Nah, pixel ini yang nanti akan diolah. Gambar terdiri dari pixel. Pixel ini nanti akan diolah. Ya. Nah, kalau dalam penelitian ini penulis menggunakan histogram of oriented gradients. Sebenarnya sama saja metodenya seperti konvolusional, ya, di mana di pooling dari gambar tersebut dikonvolusikan. Kalau dikonvolusional dibentuk dalam kotak-kotak kecil, ya, di mana nanti bergeser dari satu kotak ke satu kotak lain dengan menambahkan padding di dalamnya, dalam gambar tersebut, yang pada akhirnya nanti dipool. Ya. Max pooling biasanya digunakan untuk mengambil nilai-nilai yang penting saja yang perlu diambil. Yang tidak penting ya tidak perlu digunakan. Lalu bedanya adalah di sini menggunakan grayscale co-occurrence metric. Di mana fungsinya ya tadi grayscale. Jadi jadikan gray. Nah, untuk hal seperti ini jarang dilakukan. Untuk metode grayscale ini jarang sekali dilakukan pada saat ini, tapi peneliti mencoba untuk melakukan hal ini. Mari kita lihat sama-sama hasilnya, apa yang akan didapatkan dengan melakukan grayscale ini di dalam feature extraction. Karena di feature extraction ini yang akan mempengaruhi hasil daripada training dan testing. Hasil daripada training data. Kita lihat keakurasiannya seperti apa. Ya. Karena di fase feature extraction ini, inilah yang banyak diteliti hari ini. Banyak nanti pre-trained model yang mulai dari VGG, ResNet, GoogleNet, dan banyak
lagi pre-trained model yang sebenarnya adalah modifikasi daripada feature extraction yang kompleks. Ini sangat-sangat sederhana feature extraction yang dilakukan di sini. Selanjutnya classification. Nah, seperti biasa, classification di sini menggunakan convolutional bukan KNN, K-nearest neighbor. Ya. Algoritma ini dimulai dengan membuat suatu asumsi di mana sesuatu itu yang memiliki similarity ya, ada dalam kedekatan, atau kita bisa sebut juga sesuatu yang mirip ya, dekat satu sama lainnya. Jadi KNN itu bekerja berdasarkan similarity ya, kedekatan dan similarity ya. Ini kita bisa lihat bagaimana klasifikasi ini berlangsung dari bagian di bawah. Kita percepat saja agar kita bisa melihat hasil dari klasifikasi yang dilakukan. Lalu selanjutnya tidak lupa penulis juga menambahkan web interface agar mempermudah proses, mempermudah user sebenarnya untuk melihat hasil dari klasifikasinya, hasil daripada model training dan testingnya, ataupun nanti performance-nya yang diukur melalui beberapa ukuran tertentu ya, untuk melihat performanya ya, biasanya diukur dari 4 F1 score dan lain-lainnya, nanti ada precision-nya dan beberapa faktor-faktor lain. Oke, dan juga mempermudah nanti user hanya tinggal merekam atau memfoto gambar, nanti akan diolah oleh web dan akan keluar hasilnya dengan web interface. Lalu apa hasilnya? Hasil yang didapatkan adalah sistem ini berdasarkan modul-modul pre-processing yang ada, segmentasi yang ada, dan juga atau yang dilakukan, dan feature extraction serta classification KNN yang dilakukan, menghasilkan sistem yang lebih baik daripada sistem deteksi yang sudah ada, dan lebih akurat dan lebih presisi serta lebih mudah dan lebih cepat diimplementasikannya dibandingkan dengan sistem yang sudah ada menurut penulis, yang sudah diteliti oleh penulis, sehingga ini bisa mempermudah farmer untuk melakukan tes terhadap tanaman tomat mereka. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk review dari jurnal data mining terkhusus untuk plant disease classification pada tanaman tomat menggunakan machine learning, yaitu K-nearest neighbor. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.